أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله رحمة للعالمين. Kitanya sampaikan puja dan puja kepada Allah yang puji langit dan bumi dan atur antara langit dan bumi. Alhamdulillah, malamnya Ridwan kacau lengkap tempat Allah di sini yang semestinya harus awal kan ya. Lun bawa teh, lun kalian anak-anak saya, putra putri. Dari tadi lun reti mata, reti mata. Saya, alhamdulillah, karena kalian berada di tempat yang mulia ini, belajar tentang berbagai ilmu pengetahuan yang menyangkut dengan Islam. Saya merasa berbahagia. Maka sesuai dengan apa yang dimintakan oleh Abu tadi, saya menceritakan sedikit tentang sejarah Aceh. Ngata tuli road. Tahun 70 Hijrah. Datanglah satu rombongan 300 orang dari Arab, dari Persia ke Peredak, Aceh Timur. Rombongan itu dipimpin oleh seorang ulama besar, namanya Muhammad Ali Al-Mu'tabar bin Muhammad Ad-Dibai bin Ja'far As-Sadiq bin Muhammad Ali Al-Bakir bin Muhammad Ali Zain Al-Din bin Hussein bin Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, keturunan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu yang kawin dengan putri Rasulullah Fatimah. Jadi yang mula-mula datang kemari itu kenalan Toto, keturunan Siti Fatimah, keturunan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, seorang pahlawan Islam yang sangat dikenal di dunia. Kemudian datang seorang lagi dari Persia ke Birir, ke Jepang, ya. Dia dibawa kepada raja di negeri ini, namanya Merah Jempa di Birir. Merah Jempa melihat seorang anak muda yang gagah perkasa, cerdas. Waktu bertukar pikiran, beliau menyatakan, Ananda tinggal saja di istana Jempa ini. Tolong bantu saya bidang pemerintahan. Bagaimana mengatur pemerintahan? Maka tinggallah dia selama 6 bulan mengatur pemerintahan kerajaan Jempa itu dengan sangat baik. Sangat baik. Oleh karena itu Merah Jempa merasa sudah mendapat bantuan yang luar biasa dari tamu yang datang dari negeri Persia. Ya. Maka dikawinkan dengan putrinya, namanya Medang Sildang. Seorang putri yang sangat cantik, luar biasa seperti Medang Sildang itu. Setelah 6 bulan sudah ada tanda-tanda akan melahirkan, minta izin kepada ayahnya pergi ke Peredak. Diizinkan pergi ke Peredak. Alhamdulillah sampai di Peredak jumpa dengan raja. Sultan pun melihat 2 orang, 2 sejoli ini kayak bulan dengan bintang kalau di langit. Beliau mengatakan, kalian berdua tinggal saja di istana ini. Bantu saya dalam bidang administrasi pemerintahan. Beliau berdua ini kemudian membantu, ya, membantu. Kemudian
Dari mereka berdua lahirlah 5 orang anak. 1 putra, 1 putri, 4 putra. Yang putra menjadi ulama-ulama besar. 1 tinggal di Belak, 1 di Pasir, 1 di Pidi, 1 ke Banda Aceh. 4 orang ulama besar. Yang putri itu tinggal di Belak, kawin dengan Muhammad Ali Al-Mu'tabar yang tadi. Yang ke-6 Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Maka lahirlah seorang anak yang diberi nama Sayyid Maulana Abdul Aziz Shah. Siapa namanya? Sayyid Maulana Abdul Aziz Shah. Sayyid Maulana Abdul Aziz Shah ini kemudian digantikan oleh Sayyid Maulana Abdul Rahman Shah. Pada masa Sayyid Maulana Abdul Rahman Shah dibangunlah zawiyah yang pertama di Asia Tenggara. Bukan di Aceh. Zawiyah Aziziyah diberi nama dengan ayahnya Abdul Aziz. Zawiyah Aziziyah itu di Belak. Kelahiran dari siswa-siswi Zawiyah Aziziyah menjadi ulama-ulama besar.